Dimensi tindakan itu apa sih dalam keperawatan jiwa? Aku lagi. Menurut aku dimensi respon itu langkah nyata atau intervensi yang dilakukan perawat setelah dia bisa mengetahui respon dari pasiennya. Iya, jadi tindakan di keperawatan jiwa ini itu bukan hanya asal dilakukan, tapi berdasarkan respon dan juga pastinya kebutuhan pasien. Dimensi tindakan ini juga bertujuan untuk membantu pasien untuk bisa beradaptasi dengan kondisinya dan juga nanti bisa mencapai kondisi yang lebih stabil lagi. Kalau gitu, aku mau tanya dong, kalau menurut kalian contoh dimensi tindakan dalam keperawatan jiwa itu apa? Kalau menurut aku komunikasi terapeutik. Dia tuh mendengarkan pasien secara aktif dan memberi respon yang tepat. Terus ada juga teknik relaksasi, contohnya latihan nafas dalam untuk pasien yang cemas. Selain itu juga ada edukasi untuk kesehatan jiwa baik dari pasien itu sendiri maupun ke keluarganya agar nanti pasien itu lebih paham kondisi dirinya sendiri. Menurut kalian, apa aja sih yang harus diperhatikan perawat saat melakukan dimensi tindakan? Perawat harus tetap menghargai pasien dan juga tidak bisa memaksakan tindakan yang akan dilakukan. Tindakan juga harus dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan pasien, nggak sih, Indah? Iya, dan yang paling penting setiap tindakan itu harus dilakukan dengan sikap empati dan juga sabar. Berarti dimensi tindakan ini nggak bisa dipisahkan ya dengan dimensi respon dan kualitas personal? Iya, benar banget. Kualitas personal itu mempengaruhi. Nah, iya benar banget. Jadi, kualitas personal itu mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Kalau kualitas personalnya kurang baik, mesti tindakannya juga akan tidak efektif. Jadi dimensi tindakan ini merupakan wujud peran perawat dalam keperawatan jiwa itu sendiri ya. Oke, kesimpulannya dimensi tindakan ini bertujuan untuk membantu pasien mencapai kondisi yang lebih adaptif dan meningkatkan kualitas personalnya. Ya. Terus berarti setelah perawat memahami respon pasien, barulah dimensi tindakan ini dilakukan ya? Iya, jadi dimensi tindakan itu kayak lanjutannya gitu loh. Lanjutan dari proses pengkajian respon pasien. Kalau respon pasien belum bisa dipahami dengan baik, mesti tindakannya juga akan kurang tepat. Iya, makanya dimensi tindakan ini harus dilakukan benar-benar disesuaikan sama kondisi pasien itu sendiri. Dalam keperawatan jiwa, pasien-pasien itu apakah diperlakukan dengan cara yang sama? Nggak selalu, walaupun diagnosanya sama, tindakan bisa berbeda tergantung respon pasiennya itu. Misalnya sama-sama nih diagnosanya kecemasan, tapi yang satu itu cukup dikasih sama teknik relaksasi, tapi yang satunya harus diberikan perawatan yang lebih intens lagi. Ada juga nih pasien yang memerlukan lingkungan yang lebih tenang sebelum diberikan tindakan lain. Berarti perawat itu harus lebih fleksibel ya dalam merawat pasien jiwa. Iya, perawat tuh memang harus bisa selalu menyesuaikan diri sama kondisi pasiennya. Dan juga harus peka kalau tindakan yang dilakukan itu ternyata belum efektif. Kalau tindakan belum efektif, perawat perlu mengevaluasi dan mengubah pendekatannya. Selain membantu pasien, apa dimensi tindakan juga bertujuan untuk menjaga keselamatan? Iya, keamanan itu prioritas utama kita sebagai perawat dan juga pasien itu sendiri. Misalnya pada pasien dengan risiko kekerasan gitu ya, tindakan awalnya itu fokus pada menciptakan lingkungan yang aman dulu nih untuk pasien. Nah, baru setelah itu intervensi lain bisa dilakukan secara bertahap. Kalau perawatnya melakukan tindakan tanpa empati, kira-kira dampaknya apa ya? Pasien bisa merasa tertekan dan juga merasa tidak dihargai. Dan juga bisa muncul penolakan terhadap tindakan keperawatan nggak sih? Iya, padahal tujuan dimensi tindakan itu untuk membantu, bukan untuk menambah beban pasien itu sendiri. Berarti dalam dimensi tindakan, sikap perawat sama pentingnya dengan tindakan itu sendiri ya? Iya, bahkan sikap perawat itu bisa menentukan keberhasilan dari tindakan yang kita lakukan. Tindakan sesederhana pun, tapi dilakukan dengan empati, itu pasti akan berdampak besar pada pasien itu.
sebaliknya, tindakan yang tidak dilakukan dengan benar atau kasar itu bisa malah jadi tidak efektif. Dari diskusi kita bisa disimpulkan nggak sih makna dari dimensi tindakan dalam keperawatan jiwa itu apa? Kalau menurut aku, dimensi tindakan itu adalah bentuk nyata asuhan keperawatan yang diberikan berdasarkan respon pasien. Iya, terus kalau kesimpulan dari aku itu dimensi tindakan itu dilakukan untuk membantu pasien beradaptasi dan juga membantu mengontrol. Terus kalau kesimpulan dari aku, dimensi tindakan ini dilakukan untuk membantu pasien beradaptasi dan juga membantu mengontrol masalah yang dialami oleh pasien. Jadi, dimensi tindakan merupakan penerapan secara langsung peran perawat yang dilakukan secara profesional, empatik, dan berorientasi pada keselamatan pasien itu sendiri. Sekian diskusi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.